Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 A5 Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi S1 Kebidanan Lintas Jalur tahun 2023-2024. Di sini kami akan menjelaskan tentang menstruasi pada wanita usia subur dengan dosen pembimbing Solaiha Sulistion Ningtyas SST MKes. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo guys. Perkenalkan, saya Indrawati Maternate. Saya Dewi Lestari. Saya Rosiana. Saya Regita Amanda Putri. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa sih wanita usia subur itu? Wanita usia subur ialah wanita dalam usia reproduktif, usia 15 sampai dengan 49 tahun, baik yang berstatus kawin, janda maupun yang belum menikah. Wanita usia subur mempunyai organ reproduksi yang masih berfungsi dengan baik antara usia 20 sampai 45 tahun. Puncak kesuburan pada wanita rentang usia 20 sampai 29 tahun. Usia subur pada wanita berlangsung lebih cepat daripada pria. Apa sih itu menstruasi? Sini guys, kita jelasin dulu. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi pembuahan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah melalui vagina. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi bervariasi pada wanita. Hampir 90% wanita memiliki siklus 25-35 hari. Beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur. Hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama periode menstruasi dan diakhiri dengan 1 hari sebelum pendarahan menstruasi bulan berikutnya. Apa gangguan menstruasi? Banyak wanita yang mengalami nyeri sebelum menstruasi, seperti pusing, mual, pegal-pegal, sakit perut, bahkan ada yang sampai pingsan. Sakit perut yang dirasakan ini disebabkan oleh kontraksi rahim, mengeluarkan endometrium yang juga dipengaruhi oleh hormon prostaglandin. Nyeri haid atau dysmenorrhea. Nyeri haid atau dysmenorrhea dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu nyeri haid primer dan nyeri haid sekunder. Nyeri haid primer timbul sejak haid pertama dan akan pulih sendiri dengan berjalannya waktu. Tepatnya saat lebih stabilnya hormon tubuh atau perubahan posisi rahim setelah menikah dan melahirkan. Nyeri haid sekunder biasanya baru muncul kemudian, yaitu jika ada penyakit atau kelainan yang menetap seperti infeksi rahim, kista atau polip, tumor di sekitar kandungan, kelainan kedudukan rahim yang dapat mengganggu organ dan jaringan di sekitarnya. Premenstruasi sindrom (PMS) atau premenstruasi sindrom antara lain perasaan malas bergerak, badan menjadi lemas, serta mudah merasa lelah. Nafsu makan meningkat dan suka makan makanan yang rasanya asam. Emosi menjadi labil, biasanya kita mudah uring-uringan, sensitif, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Mengalami kram perut atau dysmenorrhea, kepala nyeri, pingsan, berat badan bertambah karena tubuh menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Lalu yang terakhir, pinggang terasa pegal.
Kalau kita mengalami PMS, kita bisa melakukan, yaitu yang pertama, kurangi makanan bergaram. Lalu kurangi makan tepung, gula, kafein, dan coklat. Tambahkan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin C. Makan makanan berserat dan perbanyak minum air putih. Lalu yang terakhir, jika menstruasi cukup banyak mengeluarkan darah, maka perbanyak makan makanan atau suplemen yang mengandung zat besi agar terhindar dari anemia. Lalu, bagaimana cara menghitung siklus menstruasi? Siklus dan lama menstruasi dapat diketahui dengan membuat catatan pada kalender. Lalu, tandai setiap hari ke-1 dengan tanda silang. Dan Anda dapat mengetahui siklus menstruasi. Apa manfaat mengetahui masa subur? Jika Anda telah mengetahui masa subur, maka Anda pun dapat mengetahui masa-masa tidak subur. Lalu, jika Anda ingin mendapatkan kehamilan, lakukan hubungan pada masa subur. Manfaat masa subur yaitu dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, lalu memastikan masalah reproduksi. Jadi, pada masa menstruasi terdapat 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen, hormon yang dibuat oleh indung telur. Hormon estrogen memengaruhi semua sel di dalam tubuh tanpa terkecuali. Estrogen berperan penting dalam perkembangan remaja perempuan selama masa remaja. Estrogen juga memengaruhi beberapa organ, misalnya dalam masa pubertas. Kemudian, hormon progesteron. Pembuatan hormon progesteron oleh indung telur hanya terjadi selama 2 minggu setelah pelepasan telur dari indung telur. Progesteron dan estrogen menjaga agar endometrium atau lapisan dinding rahim kehamilan dapat berlangsung terus berkat adanya progesteron. Hormon ini juga menjaga agar otot-otot rahim tidak berkontraksi. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi sakit nyeri haid nih guys? Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sakit perut waktu menstruasi. Yang pertama, kompres dengan botol panas atau hangat tepat pada bagian yang terasa kram, bisa perut atau pinggang bagian belakang. Yang kedua, mandi air hangat. Boleh juga bisa menggunakan aromaterapi untuk menenangkan diri. Yang ketiga, minum minuman hangat yang mengandung kalsium tinggi. Yang keempat, menggosok-gosok perut atau pinggang yang sakit. Yang kelima, ambil posisi menungging sehingga rahim tergantung ke bawah. Ini bisa membantu relaksasi. Yang keenam, tarik nafas dalam-dalam secara perlahan-lahan untuk relaksasi. Dan yang ketujuh, obat-obatan yang digunakan harus atas pengawasan dokter. Boleh minum analgetik atau penghilang rasa sakit yang banyak dijual di toko obat, asal dosisnya tidak lebih dari 3 kali sehari. Sekian video penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih guys. Dah.